Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib masyarakat taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa hadir di masjid salat subuh, salat maghrib berjamaah. Dan alhamdulillah kita masih bisa melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasaihul Ibad. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasaihul Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah membicarakan makalah yang ke-14 dari bab rubai, yang merupakan makalah dari Hatim Al-Asam yang menyatakan manidda'a arba'atan bila arba'atin fada'wahu kadhibatun. Barang siapa yang mengaku 4 hal tapi tidak dibuktikan dengan 4 hal, maka pengakuannya itu bohong. Manidda'a hubballahi wa la yamtahi an maharimillahi ta'ala fada'wahu kadhibun. Yang pertama, barang siapa mengaku mencintai Allah tetapi kok tidak berhenti dari melaksanakan apa yang diharamkan Allah, maka pengakuannya bohong. Wa man idda'a hubban nabiyyi alaihi salatu wassalam wa kariyal fuqara wal masakina fada'wahu kadhibun. Barang siapa yang mengaku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi kok dia tidak mencintai fakir miskin, malah sebaliknya dia benci dengan fakir miskin, maka pengakuannya itu juga bohong. Wa man idda'a hubbal jannati wa lam yatasaddaq fada'wahu kadhibun. Barang siapa yang mengaku mencintai surga, kepingin mendapatkan surga tapi kok tidak mau bersedekah, itu juga pengakuannya bohong. Nah, yang 3 itu sudah kita bicarakan. Malam ini kita akan membicarakan poin yang terakhir, yaitu poin yang keempat.
Wa manidda'a khaufan nari walam yantahi anidz dzunubi fada'wahu kadzibun. Wa manidda'a, dan barang siapa yang mengaku khaufan nari, takut dengan neraka, walam yantahi, tetapi kok tidak mau berhenti, anil dzunubi, dari perbuatan dosa, fada'wahu kadzibun. Ya. Nah, ini Imam Nawawi kemudian mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatin naru bisyahawati. Neraka itu hijab itu diselubungi atau ditutup itu ya, dengan kesenangan-kesenangan. Wa hujibatil jannatu bil makarihi, dan yang namanya surga itu sebaliknya diliputi atau ditutupi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia ya. Jadi kalau neraka itu dihiasi ya dengan syahwat itu ya, ditutupi. Kalau teksnya ditutupi nih, hujibat, hijab itu kan menutup ya. Jadi ditutupi dengan kesenangan-kesenangan ya. Tapi kalau surga itu ditutupi dengan yang tidak disenangi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah. Ya, dan hadis ini diriwayatkan oleh berasal dari Abu Hurairah ya. Wa hadza, ini saya bacakan dulu saja ya semua teks dari Imam Nawawi ya. Dan hadis yang menyatakan hujibatin naru bisyahwat wa hujibatil jannatu bil makarih ini min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam, merupakan jami' kalim, itu maksudnya kalimat yang boleh dikatakan paling bernas begitulah ya, yang meskipun kalimatnya itu singkat tapi maknanya padat, meliputi banyak hal. Itu yang dimaksud dengan min jawami'i kalimihi ini ya. Dalam hal apa? Fi dzammis syahwat, dalam hal mencela syahwat, wa fi habbi ala ta'at, dan di dalam mendorong kepada ketaatan ya. Jadi Nabi kita itu dengan hadisnya yang menyatakan hujibatin nar bisyahwat wa hujibatul jannatu bil makarih, neraka itu ditutupi dengan syahwat dan surga ditutupi dengan dengan hal-hal yang dibenci atau tidak disenangi, itu merupakan sebuah kalimat yang datang dari Nabi yang betul-betul bernas sekali dalam kaitannya apa? Dalam kaitannya dengan celaan terhadap syahwat dan dorongan terhadap taat ya. Faka'annahu ya. Ini menurut Imam Nawawi seakan-akan ya, dengan menyatakan hujibatin naru bisyahwat wa hujibatil jannatu bil makarih tadi itu, sallallahu alaihi wasallam qal ya. Jadi seakan-akan dengan kalimat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ingin menyatakan, nah ini yang ingin dikatakan Nabi dengan kalimat itu sebenarnya ini ya. La yusalu ilal jannati illa birtikabil masyaqqat.
tidak akan sampai seseorang itu kepada surga kecuali dengan melakukan hal-hal yang memang sulit-sulit memang, ya, memang merupakan hal yang tidak mudah memang, yang pada umumnya tidak disenangi tadi itu, ya, dengan taat tadi itu, ya, ya. Sholat misalnya, ya. Sholat itu tidak mudah itu, ya, berat itu, ya. Apalagi kalau subuh harus bangun pagi, ya, itu kan tidak mudah itu. Pada umumnya orang ya benci, tidak mau itu melaksanakan itu, ya. Nah kalau ingin ke surga ya harus mau, gitu loh, ya, begitu, ya. Jadi kalau mau surga ya harus mau bersusah-susah dengan melaksanakan sholat itu. Apalagi zakat misalnya, lo zakat itu juga sulit, ya. Wong apa namanya, kita sudah bekerja keras mendapatkan uang, ya, kok kemudian harus disuruh memberikan pada orang lain, itu tidak mudah itu, ya. Pada umumnya orang ya eman-eman, pada umumnya orang ya benci itu, maunya ya harta benda yang sudah didapat itu ya maunya ya digenggam terus, ya, ya, terus ditumpuk terus, ya, sampai kalau perlu ya bergunung-gunung, ya, masih kurang masih itu. Oleh Allah disuruh berbagi, ya, ya, berat, ya. Tapi kalau mau ke surga, ya, ini kata Nabi, ya harus dilakukan itu, ya. Karena memang surga tidak mungkin bisa dicapai tanpa mengerjakan hal yang berat-berat seperti itu. Apalagi puasa, ya. Puasa itu juga berat, ya. Oh gimana tidak berat? Wong biasanya kita boleh makan, minum, berhubungan seksual semau kita, ya toh, ya. Tidak boleh, harus ditahan, ya, dari fajar sampai dengan terbenam matahari, ya, berat itu, ya. Tapi kalau mau dapat surga, ya harus dilakukan juga meskipun berat itu, ya. Beratnya kayak apa? Ya tetap direwangi, apa istilahnya? Ya susah-susah sekalipun tetap dilaksanakan itu kan begitu itu, ya. Nah lalu kemudian apalagi haji, ya, yang sekarang sedang musim haji ini, masya Allah, ya, haji itu berat sekali, haji itu dalam konteks sekarang itu, ya, 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 bayangkan dari segi bayarnya aja sudah mahal, ya. Sekarang berapa ya haji itu ya kira-kira, ya? 60-an lah katakanlah, ya, yang haji biasa itu, ya, ya. Kalau yang ONH plus tuh sampai 200-an 300-an, ya. Kalau yang furoda bisa sampai 500-an lebih bahkan, ya. Oh, sampai ada yang 900, ya. Ewas gitu kemarin banyak yang tidak bisa berangkat, gagal berangkat karena tidak mendapatkan visa, ya. Jadi berat sekali, ya. Sekarang ini tidak kok dumeh punya uang lalu bisa berangkat, enggak, ya. Ya. Sudah berangkat di sana beratnya bukan main sekarang ini, karena yang namanya apa namanya ibadah haji itu, ya, orang jutaan dari seluruh dunia berkumpul di tempat yang sama di waktu yang sama, ya. Oh itu membutuhkan kecanggihan di dalam penataan akomodasi, penataan transportasi. Meskipun toh ya sudah yakin kita sudah disiapkan dengan baik, kenyataannya masih terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Masya Allah, ya, haji tahun ini itu menurut cerita banyak orang tuh apa namanya, kalau dulu kan di Arafah itu boleh dikatakan hampir tidak ada yang tidak mendapatkan tempat, ya. Sekarang sudah mulai ada yang tidak mendapatkan tempat, itu sembarangan tempatnya, ya. Lalu kemudian
ketika di Muzdalifah itu juga Masya Allah itu meskipun sudah di apa namanya gunakan berbagai macam sistem itu ya, ada murur, ada segala macam itu, ternyata ya masih numpuk luar biasa ya, bahkan kendaraan macet ya, tidak bisa lewat sama sekali, sehingga orang kemudian sekian banyak itu direwangi jalan kaki itu dari Muzdalifah ke apa namanya ke Mina itu ya. Ya meskipun tidak jauh-jauh amat, tapi bayangkan wong itu dalam keadaan sudah capek ya, sudah di Arafah seharian, di Muzdalifah semalaman ya, dengan membawa tentengan tas ya, lalu kemudian harus berjalan sekian kilo ya, sekitar 7-10 kilo lah begitu kurang lebih, tergantung jarak di Minanya, Mina yang mana. Wong Mina itu kan sekarang juga yang jadi itu ya jauh sekali ya begitu katakanlah ya, sehingga ya kasihan ya, berat sekali itu, terutama bagi yang sudah tua-tua itu ya. Jadi intinya berat haji itu, berat ya. Tapi sekali lagi kalau memang ingin mendapatkan surga ya mau tidak mau harus dilakoni itu ya. Harus dijalani itu ya. Dan berbagai macam perintah-perintah yang lain ya, di luar rukun Islam yang 5 itu ya, banyak sekali masih itu perintah-perintah yang lain itu. Nah kata Nabi ya, la yusalu ilal jannati illa birtikabil masyaqqat itu tadi. Jadi orang tidak akan mungkin bisa masuk surga kalau tidak melaksanakan hal-hal yang apa namanya yang berat-berat tadi itu, yang sulit-sulit tadi itu ya. Wala ilan nari illa bita'atis syahwat ya. Tapi sebaliknya ya, orang itu juga tidak akan mungkin sampai kepada neraka kalau tidak mengikuti syahwat. Jadi kalau orang kok sampai ke neraka itu ya karena akibat dari dia mengikuti syahwat itu ya. Ya, mengikuti syahwat itu ya, ya banyak sekali kan ya, ya terkait dengan wanita ya harta, tahta, itu kan syahwat yang seringkali disebut paling besar godaannya itu ya. 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 Bukan berarti Islam itu tidak boleh orang apa seneng wanita. Bukan berarti Islam itu tidak boleh orang itu seneng harta. Bukan berarti Islam itu tidak boleh orang itu seneng tahta. Boleh semua. Boleh semua. Ya. Tapi dengan cara yang baik ya, dengan cara yang benar. Lah repotnya orang itu kalau sudah mengikuti syahwat seringkali kemudian lalu tidak menaati aturan itu ya, yang dilarang juga diterjang itu, yang diharamkan juga dilanggar itu ya, begitu. Kalau senang wanita kemudian dia menikah, loh malah dapat pahala sebenarnya kok ya. Nah repotnya itu kan kalau yang asal sudrak-suduk gitu ya, itu persoalannya kan begitu ya. Harta juga begitu, kita mau punya harta seberapapun boleh. Wong sahabat-sahabat dulu itu ya banyak yang kaya-kaya kok ya. Tapi persoalannya ya apakah harta itu kemudian dicapai dengan yang benar atau tidak ya. Ya, dan digunakan dengan cara yang benar atau tidak, itu kan itu persoalannya ya. Nah seringkali orang itu kalau sudah mengikuti syahwat ya, itu lalu kemudian ya tadi itu ya, yang haram-haram pun sekalipun apa namanya ya di lahap gitu ya, begitu ya. Sampai ada pameyolong yang haram aja sulit tuh ya, apalagi yang halal begitu ya. Ya, nah, saya malah baru hari ini tadi itu mendapatkan WA yang isinya itu apa namanya orang kampanye gitu. Kalau saya terpilih jadi pejabat saya akan korupsi gitu. Jadi satir ya, cerita satir ya. Jadi apa namanya? Loh kok begitu Pak? Lah ya enggak apa-apa wong
korupsi ya, korupsi sekian triliun paling apa namanya, hukumannya ringan. Sudah ada yang melihat dulu video yang seperti itu. Baru hari ini, saya tidak tahu kalau bapak-bapak ya itu. Sindiran luar biasa itu ya. Ada yang langsung makan uang, wah uang haram ternyata enak ya loh, macam-macam ya di meja itu Pak ya. Iya itu ya. Ya Allah, itu kalau sudah syahwat seperti itu ya. Nah itu. Tahta juga begitu ya. Orang untuk mendapatkan apa namanya kedudukan itu sampai direwangi. Ya yang haram diterjang tadi itu, sampai temannya disikut, sampai fitnah, sampai apa ya, sampai harus nyogok, semuanya dilakukan itu kalau sudah apa namanya tergantung syahwat dan mengikuti syahwat itu. Nah, jadi intinya kalau orang tidak sampai menuruti seperti itu, janjiannya orang mungkin sampai neraka kata Nabi itu. Ya, jadi kalau orang kok sampai ke neraka berarti ya dia itu karena menuruti syahwatnya itu. Ya. Nah, ini yang menarik ini ungkapan Imam Nawawi yang terakhir nih, singkat tapi padat sekali. Faman kharaqal hijaba dakhala. Ya. Barang siapa yang menerobos tadi ya, penutup tadi ya, uang neraka itu sudah ditutupi, kok diterobos ya, masuk pasti gitu loh. Ya, begitu kira-kira itu. Ya, begitu pula surga. Ya, surga itu juga ditutupi. Ya, tapi ditutupinya dengan yang susah-susah tadi itu. Tapi kita masih juga nerobos. Sholat, oh enggak apa-apa sholat, mau siap sholat, ya, kerjakan. Oh puasa, oh enggak apa-apa, mau puasa, siap kerjakan. Itu kan menerobos tutup itu berarti kan ya. Oh zakat berat, oh enggak apa-apa, terobos. Ya, zakat ya lakukan, haji berat lakukan, jihad berat lakukan. Ya masuk surga ya. Menarik ini ya. Faman kharaqal hijab dakhala. Ya. Ini bagus ini ungkapannya ini ya, singkat sekali ya. Begitu pula neraka ya. Neraka sudah ditutupi ya. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan korupsi, jangan minum, jangan memfitnah, jangan ngerasani, jangan menipu, jangan. Wah itu tuh banyak sekali itu anunya itu apa hijabnya itu ya. Diterobosi ya. Wes ora entuk mlebu iki mlebu. Ya masuk tenan ya, begitu. Ya. Nah ini saya kira penjelasan Imam Nawawi sudah cukup panjang lebar ya. Jadi intinya Bapak dan Ibu-ibu ya bahwa orang itu ya itu tadi mestinya ya kalau dia itu kok betul-betul mencintai apa tadi kok bukan mencintai, takut ya. Barang siapa yang takut dengan neraka ya itu mestinya ya dia itu ya kemudian berhenti dari hal-hal yang menyebabkan masuk neraka. Itu harusnya begitu harusnya. Dan orang takut neraka itu sudah benar memang ya. Jadi orang takut neraka itu sudah benar ya. Dan sifat orang yang beriman itu memang takut neraka ya. Makanya dalam surat apa itu, surat apa itu namanya yang dulu sering saya baca kalau saya ngimami itu, surat Al-Furqan itu ya, yang bagian belakang itu ya, yang menjelaskan tentang ciri-ciri ibadur rahman itu kan yang pertama sekali itu kan ya tidak di awal-awal itu walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama ya innaha sa'at mustaqarra wa muqama ya. Jadi orang-orang ibadur rahman, hamba-hamba Allah ya, itu di antara doanya itu ya Allah jauhkan kami dari neraka ya, hindarkan kami dari neraka ya. Karena Masya Allah ya, siksa neraka itu siksa yang memang sangat pedih, sangat menyakitkan ya. Dan neraka itu memang merupakan tempat kembali yang paling buruk ya. Sehingga sekali lagi wajar kalau orang itu takut neraka itu sudah benar itu, ya sudah benar itu. Ya. Lah cuma
sekali lagi ya, takut neraka itu yang sudah benar itu mestinya kemudian lalu diberi bukti. Ya, buktinya apa? Ya tadi itu berhenti dari berbagai hal yang dilarang oleh Allah, yang berakibat dosa itu. Ya, jadi dosa itu implikasi dari dua hal. Ya, bisa tadi itu menerjang yang diharamkan. Ya, itu jelas ya tadi mencuri, mabuk, zina, apalagi korupsi, memfitnah, ya, ngerasani, ya, menipu, dusta, ya. Itu baru satu sisi itu. Sisi yang lain ya adalah dengan meninggalkan kewajiban. Ya, jadi dosa itu implikasi dari dua hal ya, melaksanakan yang dilarang dan meninggalkan yang diwajibkan. Ya. Jadi tidak semata-mata meninggalkan larangan, tidak. Ya harus mau melaksanakan kewajiban. Ya. Jadi makanya ada orang rumah sana iki asal wis apik cukup ya. Wis apik, ora tahu nyolong, ora tahu ngeleki tanggane, ora tahu korupsi, ora tahu bertengkar, ora tahu wis apik-apik lah sehingga di masyarakat dikenal sebagai orang baik begitu ya. Tapi kalau dia tidak sholat, tidak puasa, ya sama saja berdosa ya. Dan akibatnya ya neraka juga. Ya, wong dalam Al-Quran itu justru malahan yang disebut secara eksplisit yang menyebabkan masuk neraka itu ya diantaranya tidak sholat, tidak memberi makan fakir miskin, ya. Masalahkum fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin masalahkum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nahudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin ya. Jadi yang menyebabkan orang masuk neraka itu menurut pengakuan orang yang di neraka besok itu ternyata iya saya itu masuk neraka sakor itu dulu karena tidak sholat ya, tidak pernah memberi makan kepada fakir miskin ya, kita mengingkari hari akhir ya. Itu berakibat dosa juga yang juga mengakibatkan orang masuk neraka juga lah. Makanya sekali lagi ya, jadi untuk menjadi baik dan terhindar dari neraka itu di samping menjalankan yang diperintah juga dengan meninggalkan yang haram ya. Karena apa? Meninggalkan yang diperintah itu juga dosa, melaksanakan yang haram juga dosa. Nah, semua yang berakibat dosa itu ditinggalkan. Dengan apa? Ya dengan melaksanakan yang diperintah dan meninggalkan yang diharamkan. Dan itulah orang yang bertakwa itu. Sehingga kemudian dengan bertakwa itu ya memang betul dia kemudian takut dengan neraka ya. Ya, takwa itu kan juga diantaranya artinya juga takut memang ya. Dan ketika Allah memerintahkan untuk takut dengan neraka itu ya perintahnya juga wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah ya muiddat lil kafirin. Takutlah kamu kepada neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi kita harus takut dengan neraka, bertakwa dengan itu ya implikasi yang takut dengan neraka itu ya. Dalam hadis yang kemarin sudah saya sampaikan terkait dengan sedekah itu, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah kamu dengan neraka meskipun hanya dengan sebiji kurma ya. Artinya apa? Dengan sedekah sebiji kurma aja itu bisa menghindarkan orang dari siksa neraka itu ya. Masya Allah ya. Jadi intinya Bapak dan Ibu-ibu ya, mudah-mudahan lah ya kita ini termasuk orang yang pengakuannya benar ya. Pengakuannya benar bagaimana? Ya itu tadi ya. Kalau kita itu memang menyatakan takut dengan neraka, buktinya satu ya, berhenti dari dosa ya, berhenti dari dosa. Jangan kok malah
takut neraka kok malah terus berkubang dengan dosa, ya. Wis ora entuk apa jenenge, wis ditutupi kok isih dijebol, ya mlebu tenan, ya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kita tidak termasuk golongan orang yang seperti itu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pengakuannya benar, imannya benar, takut neraka, ya betul-betul menghindar dari neraka, lari dari neraka, justru malah tidak mendekatkan neraka. Sehingga dengan begitu insya Allah kita betul-betul selamat dari siksa neraka, ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita malam ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi